Siang itu, langit Jakarta tampak kelabu meski matahari belum tertutup awan. Di ujung jalan sempit yang mengarah ke Pasar Tanah Abang, suara motor tua meraung menghantam keheningan. Di atasnya duduk seorang lelaki bertubuh kekar, rambut gondrong menjuntai liar, dan sorot mata seperti binatang buas yang lapar. Itulah Tarman Gondrong, preman sadis dari utara Jakarta, yang baru saja keluar dari penjara setelah 5 tahun karena kasus pengeroyokan maut. Namun kali ini, ia datang bukan sekadar mampir, ia datang untuk menguasai. Tarman turun dari motornya perlahan. Sepatu bot kulitnya menjejak keras di atas aspal pasar yang mulai ramai. Para pedagang melirik dengan cemas, beberapa dari mereka langsung merapikan dagangannya dan pura-pura tak melihat. Tapi Tarman tak peduli, ia langsung menuju kios pakaian yang paling ramai dan menendang tumpukan baju hingga berserakan. Preman lama udah habis, sekarang gue yang atur di sini. Teriaknya lantang, membuat suasana pasar seketika hening. Seorang pemuda berkaos lusuh yang menjaga kios itu mencoba protes, tapi satu bogem mentah dari Tarman membuatnya ambruk di depan umum. Darah mengalir dari bibirnya, dan para pengunjung hanya bisa terdiam. Ketakutan mulai menjalar, ini bukan preman sembarangan. Caranya berjalan, cara memukul, dan tatapan matanya menunjukkan bahwa ia haus darah. Ia bukan datang untuk mencari makan, tapi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Tak butuh waktu lama, kabar kedatangan Tarman menyebar seperti angin panas. Para preman lokal yang selama ini hanya bermain di bawah bayang-bayang kekuasaan Hercules mulai gelisah. Beberapa memilih menyingkir, mereka tahu, kalau Tarman nekat beraksi di sini, berarti dia tak tahu siapa sebenarnya penguasa Tanah Abang, atau lebih buruk, ia tahu, tapi tak peduli. Di dalam sebuah warung kecil di pojok pasar, seorang preman tua menyulut rokoknya dengan tangan gemetar. Orang itu sinting, tapi dia salah tempat. Ini Tanah Abang, di sini ada Hercules, gumamnya lirih. Namun tak semua orang punya keberanian untuk mengingatkan Tarman. Dia dikenal tidak segan menyiram orang dengan air keras hanya karena ditegur. Tarman terus melenggang, menyusuri kios demi kios, menebar ancaman, dan meminta uang keamanan secara paksa. Ia seperti badai yang datang tiba-tiba dan menghancurkan ketenangan. Bagi warga dan pedagang yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan Hercules, ini adalah awal dari teror baru yang tidak mereka harapkan. Namun di balik kekacauan itu, ada yang tengah memperhatikan. Seorang pria berperawakan tegap berdiri di balkon lantai 2 sebuah toko tua. Wajahnya tak asing bagi dunia hitam Tanah Abang. Ia hanya tersenyum tipis sambil meneguk kopi. Tarman Gondrong, iya, bisiknya pelan. Anjing liar baru datang, tapi dia belum tahu kandang siapa yang dia masukin. Sementara itu, Tarman terus melangkah, merasa dunia sudah ada di bawah telapak kakinya. Ia belum tahu bahwa langkah-langkahnya kini tengah membawanya menuju pertemuan dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya, seseorang yang namanya selama ini hanya ia dengar sebagai legenda. Hercules, dan legenda itu masih hidup. Pagi berikutnya, suasana pasar Tanah Abang tidak lagi sama. Wajah-wajah ceria pedagang berubah menjadi muram. Seperti bayangan gelap yang menyelimuti langit, nama Tarman Gondrong kini bergaung di setiap lorong pasar. Ia kembali datang, kali ini membawa 5 orang anak buah bertampang bengis. Mereka berpencar, menagih jatah keamanan, dari kios ke kios. Siapapun yang menolak, dihajar tanpa ampun. Suara tangisan, rintihan, dan jeritan mulai jadi pemandangan baru. Tarman menikmati kekacauan itu seperti raja yang duduk di atas tahta berdarah. Ia duduk di kursi plastik di tengah lorong pasar, mengangkat kakinya ke atas meja dagangan yang baru saja dia rampas. Seorang ibu tua yang berjualan kerudung memohon agar tak diusik, tapi Tarman malah menertawakannya lalu menyiram dagangannya dengan air comberan. "Gue kasih pelajaran, jangan jualan di wilayah gue kalau gak bisa bayar," teriaknya disambut tawa kejam anak buahnya. Di sudut pasar, seorang preman lokal bernama Doyok hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Ia pernah menjadi anak buah Hercules, tapi setelah kekuasaan sang legenda meredup beberapa tahun belakangan, ia dan teman-temannya hidup tenang. Namun kini, teror datang tanpa ampun. Doyok mengepalkan tangan, tapi ia tahu, melawan Tarman tanpa izin Hercules adalah bunuh diri. Maka ia pun bergegas pergi, hanya dengan satu tujuan, mencari sang penguasa lama. Di sebuah tempat tersembunyi, Doyok akhirnya bertemu dengan pria yang telah lama menghilang dari keramaian pasar Hercules.
Meski rambutnya kini sedikit beruban dan tubuhnya lebih kalem, sorot matanya masih sama, tajam dan mengancam. Doyok menunduk penuh hormat. "Bang, Tanah Abang sekarang udah kayak neraka. Ada preman gila ngacak-ngacak pasar. Namanya Tarman Gondrong." Hercules hanya diam. Ia menatap langit-langit sejenak, seperti menimbang sesuatu yang berat. Sudah bertahun-tahun ia menepi, mencoba meninggalkan dunia kelam yang membesarkannya. Tapi ia juga tahu, Tanah Abang bukan sembarang tempat. Wilayah itu bukan hanya sekadar pasar, itu rumahnya. Dan rumahnya kini diinjak-injak oleh orang tak kenal adat. Sementara itu, di tengah pasar, seorang pemuda kurir hampir ditusuk hanya karena tak sengaja menyenggol motor Tarman. Keributan pun kembali pecah. Warga mulai panik, banyak yang memilih tutup lebih awal. Tak ada lagi rasa aman. Nama Hercules mulai disebut-sebut kembali, tapi banyak yang ragu, benarkah legenda itu masih ada? Ataukah Tanah Abang kini benar-benar telah berubah menjadi tanah kekuasaan Tarman? Dari kejauhan, dua mata memperhatikan semuanya dengan tenang. Hercules berdiri di balkon tempat biasanya ia mengamati pasar di masa lalu. Tatapannya tak berubah, tenang tapi membunuh. Ia menyaksikan bagaimana ketakutan tumbuh, bagaimana kehormatan wilayahnya diludahi. Di tangannya, cangkir kopi bergetar sedikit, pertanda bahwa emosinya mulai terbangkitkan. "Kalau dia pengen perang," gumam Hercules perlahan, "gue kasih perang." Dan dengan kalimat itu, sebuah badai yang jauh lebih besar mulai terbentuk. Tarman Gondrong belum tahu, bahwa legenda yang dia injak, belum mati. Ia hanya sedang tidur. Malam turun dengan sunyi yang mencekam di Tanah Abang. Tapi di salah satu warung kopi remang-remang, suara pelan dan berbisik menjadi pengganti nyanyian jangkrik. Beberapa preman lokal berkumpul, wajah-wajah mereka penuh kegelisahan. Nama Tarman Gondrong kini seperti kutukan yang menempel di lidah mereka, tapi yang lebih membuat mereka gemetar adalah nama lain yang mulai disebut-sebut kembali, Hercules. Nama itu tak diucapkan lantang, hanya seperti doa atau ancaman yang diucapkan lirih karena takut mengguncang dunia. "Lo yakin dia masih hidup?" tanya seorang preman muda dengan suara bergetar. Doyok mengangguk perlahan sambil menyeruput kopi. "Hercules gak pernah mati, bro. Dia cuma ngasih dunia ini waktu buat lupa siapa dia." Kalimat itu membuat suasana makin mencekam. Mereka tahu, Hercules bukan sekadar preman. Dia adalah legenda hidup. Dahulu, bahkan polisi pun berpikir dua kali sebelum menyentuhnya. Sementara itu, di markas darurat yang ia dirikan di sebuah ruko kosong, Tarman Gondrong duduk dikelilingi anak buahnya. Ia sedang menghisap rokok dengan santai ketika salah satu dari mereka menyampaikan kabar tentang bisik-bisik nama Hercules yang kembali muncul. "Bang," katanya Hercules mulai gerak. "Orang-orang mulai cari dia," ujar anak buahnya setengah takut. Tarman tertawa terbahak-bahak, seperti mendengar lelucon paling lucu. "Se-Jakarta, Hercules, yang katanya dulunya jagoan, lah, sekarang kemana? Tiarap, kan, kadal tua itu udah gak punya taring. Biarin aja kalau dia mau muncul, sekalian gue kubur dia hidup-hidup," kata Tarman dengan suara dingin. Ia benar-benar tak peduli, atau lebih tepatnya, terlalu congkak untuk takut. Namun, seorang lelaki tua berambut putih yang ikut di pertemuan itu, bekas preman kawakan bernama Bang Lurah, memandang Tarman dengan mata nanar. "Lo boleh sadis, men. Tapi Hercules, itu beda. Dia bukan preman, dia mesin perang. Lo boleh kuat, tapi lo gak punya sejarah." Kata-katanya seperti tamparan di tengah tawa Tarman yang perlahan mereda, meski tak diakuinya, ada setitik rasa tak nyaman mulai tumbuh. Keesokan harinya, di sebuah lorong pasar yang gelap, seseorang menempelkan poster lusuh bertuliskan, "Tanah Abang bukan milik siapapun." Tapi Hercules pernah menjaganya dengan darah. Poster itu menciptakan kehebohan. Polisi pasar mencopotnya, tapi warga sudah terlanjur membaca. Ada harapan kecil yang tumbuh. Harapan bahwa pria yang dulu melindungi mereka, akan kembali. Tarman membaca kabar itu sambil tersenyum sinis. Ia menyuruh anak buahnya mencari siapa yang menempelkan poster tersebut. Ia tak sadar, bahwa semakin ia mencoba menginjak kenangan Hercules, semakin ia membangkitkan sosok yang selama ini tidur. Ia berpikir bahwa dunia telah melupakannya, tapi ternyata dunia hanya menunggu, agar Raja Lama bangun dari tidurnya. Di tempat tersembunyi, Hercules sedang mengikat tali sepatunya. Gerakannya pelan, penuh perhitungan. Di sampingnya, sebuah jaket kulit lama tergantung, masih utuh meski penuh bekas luka.
Ia memandang ke cermin, menatap wajahnya yang sudah tak muda, tapi penuh cerita. Tarman gondrong, gumamnya pelan. Lo baru buka pintu neraka, dan gue yang jagain kuncinya. Pagi itu, suasana pasar Tanah Abang berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih berat, seolah sedang menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Di antara padatnya lalu lintas manusia dan barang dagangan, suara motor besar meraung perlahan, menarik perhatian semua orang. Hercules muncul, berjalan santai setelah memarkir motornya di depan kios tua tempat ia dulu biasa duduk. Jaket kulit lamanya masih utuh membungkus tubuh tegapnya, dan mata elangnya menatap lurus ke depan. Orang-orang terdiam, seperti mimpi, legenda itu kembali berdiri di tanahnya. Tarman gondrong yang tengah duduk di kursi plastik sambil menghitung hasil pungutan harian langsung mendongak saat mendengar desas-desus. Anak buahnya berlarian memberitahu, "Bang, itu dia, Hercules datang, beneran." Tarman berdiri perlahan, tubuhnya menegang, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. "Bagus, akhirnya dia nongol juga," gumamnya. Mereka bertemu di tengah lorong pasar, dikelilingi ratusan mata yang menyaksikan tanpa suara. Tidak ada kata-kata awal, hanya tatapan panjang dan dingin yang saling menelanjangi keberanian. Hercules menatap Tarman tanpa berkedip. Tatapan seorang raja yang tak senang tahtanya diinjak. Tarman membalas dengan tatapan liar penuh ego. Dua dunia kelam saling bertemu, dan seluruh pasar menahan napas. Akhirnya, Hercules bicara. Suaranya berat tapi tenang. "Gue kasih lo satu kesempatan, Tarman. Angkat kaki dari Tanah Abang sekarang juga. Ini bukan tempat lo." Suara itu tidak tinggi, tapi menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Seperti petir dalam bisikan, kata-kata itu menusuk ke dalam. Tarman tertawa, keras dan penuh ejekan. "Lo pikir lo siapa? Raja tua yang udah lupa caranya jalan. Gue gak takut sama nama besar. Sekarang zamannya berubah, Bang. Yang kuat yang berkuasa, dan lo udah ketinggalan zaman." Suara Tarman menggema, mencoba meruntuhkan aura sang legenda. Tapi Hercules hanya diam, seperti singa tua yang tahu kapan harus mencakar. Suasana pasar menjadi tegang. Beberapa pedagang menutup lapak mereka dengan cepat, yang lain hanya mengintip dari balik tumpukan barang dagangan. Mereka tahu, ini bukan cekcok biasa. Ini awal dari perang besar. Beberapa preman lawas yang dulu mengenal Hercules bahkan mulai beringsut maju, berdiri diam di belakang sang legenda. Tanpa diminta, mereka tahu kepada siapa harus berpihak. Tarman menendang kursi di dekatnya. "Gue tantang lo duel, besok, depan Blok G. Lo sama gue, 1 lawan 1. Gak ada anak buah, gak ada senjata. Kita lihat siapa yang pantas duduk di singgasana Tanah Abang." Tantangan itu membuat seisi pasar bergemuruh. Semua tahu, ini bukan sekadar duel, ini duel antara masa lalu dan masa kini. Hercules menatap Tarman sebentar, lalu mengangguk 1 kali. "Besok." Lalu ia berbalik, melangkah pergi seperti angin malam yang tenang tapi membawa badai. Tarman berdiri tegak, tapi hatinya mulai berdebar. Ia tak pernah menyangka, tatapan seorang pria yang sudah lama menghilang bisa membuat dadanya sesak. Dan kini, waktu menuju pertarungan besar itu mulai berdetak. Malam itu, Tanah Abang tak seperti biasanya. Angin berhembus lebih dingin dari biasa, seolah membawa firasat akan pertumpahan darah. Warung-warung tutup lebih awal, para pedagang memilih tinggal di rumah. Anak-anak dilarang bermain di luar. Semua orang tahu, besok bukan hari biasa. 2 raksasa dunia gelap akan bertarung, dan darah bisa saja membasahi jalanan yang selama ini mereka lintasi setiap hari. Ada ketegangan yang mengendap di udara, menekan dada siapapun yang menghirupnya. Di tempat persembunyiannya, Tarman gondrong sedang bersiap. Tubuhnya telanjang dari pinggang ke atas, penuh tato dan luka lama. Ia sedang melatih pukulan dengan brutal ke arah samsak yang tergantung. Setiap hantaman terdengar seperti dentuman petir. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa tak ada yang perlu ditakuti. "Besok, gue habisin tuh fosil hidup," gumamnya sambil memukul lebih keras. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bayangan wajah Hercules yang tak bisa ia usir. Sementara itu, di sebuah rumah tua di belakang Blok C, Hercules duduk bersila dalam diam. Di depannya, sebuah foto lama tergantung, dirinya bersama para preman lama, saat Tanah Abang masih liar dan belum tersentuh banyak perubahan. Di sisinya, Doyok datang membawa jaket kulit kesayangannya yang telah dijahit ulang. "Bang,
Ini udah gue benerin. Besok Tanah Abang nunggu elo, katanya lirih. Hercules menerima jaket itu dengan pelan. Ia mengangguk, tanpa berkata sepatah pun. Beberapa preman lawas mulai berdatangan malam itu. Bukan untuk ikut bertarung, tapi untuk memberi dukungan diam-diam. Nama Hercules seperti magnet yang menarik kembali orang-orang yang dulu pernah di bawah naungannya. Mereka tahu, sekali raja bangkit, tak ada tempat untuk tikus-tikus liar yang mencoba merebut mahkota. Mereka hanya ingin menyaksikan sejarah hidup kembali. Di sisi lain, Tarman berkumpul dengan anak buahnya, tertawa keras, mencoba menutupi kegugupan dengan kesombongan. Besok, kita bikin Tanah Abang lupa siapa itu Hercules. Begitu dia jatuh, lo semua siap bersihin sisa-sisanya. Tapi anak-anak buah Tarman tak semuanya tertawa. Beberapa dari mereka tumbuh dengan cerita tentang Hercules. Sosok yang kabarnya menghajar 10 orang bersenjata hanya dengan tangan kosong. Sosok yang bahkan ditakuti polisi dan disegani oleh jenderal. Di antara kegaduhan itu, seorang pemuda pengantar barang lewat di dekat markas Tarman, lalu berbisik pada temannya, "Gue gak tahu siapa yang menang besok. Tapi gue yakin, yang kalah bukan cuma orangnya, tapi harga diri Tanah Abang juga ikut jatuh kalau salah pilih." Kalimat itu menyebar seperti api kecil di rerumputan kering, membakar pelan, tapi pasti. Menjelang tengah malam, Hercules keluar ke halaman rumahnya, memandangi langit. Bintang bertaburan, tapi yang ia rasakan hanyalah gelap. Ia tahu, besok bukan sekadar adu otot. Ini soal kehormatan. Ini tentang nama yang harus dibela, tentang warisan yang tak boleh diinjak begitu saja. Besok, bukan cuma dia yang bakal gue lawan, bisiknya, tapi semua rasa congkak dari generasi baru yang lupa sejarah. Dan saat jam berdetik menuju pagi, seluruh Tanah Abang tahu, besok bukan sekadar pertarungan dua preman. Besok adalah hari ketika legenda diuji, dan kesombongan ditimbang di hadapan darah dan kehormatan. Matahari baru saja muncul ketika puluhan pasang mata sudah memadati sekitar Blok G. Mereka tak peduli panas, tak peduli terik yang mulai membakar ubun-ubun. Tanah Abang hari ini tak lagi bicara soal harga barang atau tawar-menawar. Hari ini semua mata hanya tertuju pada satu panggung, jalanan depan Blok G yang telah dibersihkan dari lapak, menjadi arena tanpa pagar. Suara-suara berbisik menyelimuti udara, seolah para penonton takut suara mereka bisa mengubah takdir. Tarman Gondrong tiba lebih dulu, bertelanjang dada, dengan rantai besi tergantung di pinggangnya seperti sabuk kehormatan. Langkahnya penuh percaya diri, namun sorot matanya menari-nari, antara euforia dan ketegangan. Ia menatap kerumunan, mengangkat tangan seperti gladiator Romawi yang haus sorak. Tapi tak semua menyambut, banyak wajah hanya menatap kosong, menunggu sesuatu yang lebih besar. Tak lama kemudian, dari arah ujung jalan, suara motor tua meraung. Semua kepala menoleh serentak. Hercules datang, mengenakan jaket kulit hitamnya, berjalan pelan dengan aura dingin yang menelan keramaian. Tak ada senyum, tak ada keraguan, hanya mata tajam yang menyapu arena. Ketika dia berhenti tepat di hadapan Tarman, dunia seakan berhenti berputar sejenak. Tak ada suara, tak ada gerak, hanya dua raksasa berdiri saling menatap. Tarman meludah ke samping, akhirnya lo nongol juga, singa tua. Hercules menjawab datar, singa tua tetap punya taring kalau waktunya tiba. Dan detik itu juga, duel pun dimulai. Tarman menghajar lebih dulu, seperti banteng liar yang dilepas dari kandangnya. Pukulan-pukulannya keras dan liar, menghantam ke kiri dan kanan. Tapi Hercules menghindar dengan tenang, tubuh tuanya masih lincah seperti dulu. Setiap gerakannya penuh perhitungan, dan ketika ia akhirnya membalas, satu pukulannya ke dada Tarman membuat preman itu terhuyung 2 langkah ke belakang. Sorak-sorai pecah, kerumunan mulai terbakar, suara-suara mulai menggema memanggil nama Hercules, bukan karena mereka fanatik, tapi karena insting mereka berkata, raja telah kembali. Tarman berteriak, menyerang lagi, kali ini dengan lutut dan siku. Beberapa pukulannya mengenai Hercules, membuat bibir legenda itu robek. Tapi Hercules tidak goyah, ia hanya menatap lurus, dan membalas dengan pukulan telak ke rahang kanan Tarman, membuat lawannya terjatuh ke tanah. Tarman bangkit dengan darah di bibir. Ia menyerbu lagi, tapi kini Hercules menyudutkannya dengan kombinasi pukulan yang rapi dan cepat. Setiap pukulan membawa beban amarah yang selama ini ia pendam, beban kehormatan yang diinjak-injak. Dan ketika Tarman mulai sempoyongan,
satu tendangan memutar dari Hercules mendarat tepat di pelipisnya, membuat preman sadis itu tumbang tanpa sempat bersuara. Seluruh pasar terdiam, tak ada yang bersorak, hanya suara napas berat Hercules yang terdengar. Ia berdiri di atas lawannya, tak berkata apapun. Tak perlu, tubuh Tarman terkapar, dan dengan itu, pesan telah tersampaikan, Tanah Abang belum lupa siapa rajanya. Hercules memalingkan wajahnya, berjalan perlahan menjauh dari arena. Dan dalam diam, para saksi sejarah kembali menyebut namanya dengan penuh hormat. Sore itu, hujan turun perlahan seakan langit pun ikut merasakan gemuruh yang masih menggantung di Tanah Abang. Tarman gondrong, dibawa pergi oleh anak buahnya dalam keadaan babak belur, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Preman-preman muda yang dulu memujanya kini menunduk dalam diam, tak lagi menatapnya dengan rasa hormat. Di mata mereka, Tarman bukan lagi singa buas, hanya anjing liar yang baru saja dipatahkan lehernya oleh Raja Hutan Sejati. Di sisi lain, Hercules duduk sendirian di bangku panjang depan kios tua yang sudah lama kosong. Jaket kulitnya basah oleh gerimis, bibirnya pecah, dan tangan kirinya sedikit gemetar. Tapi matanya tetap tajam, memandangi jalanan yang pernah ia jaga dengan darah dan tulang. Beberapa preman tua datang, duduk di sekitarnya tanpa banyak bicara. Hanya tatapan mereka yang berbicara, menyampaikan rasa hormat yang tak bisa diukur dengan kata. Kabar kemenangan Hercules menyebar seperti angin. Bahkan di luar Tanah Abang, nama itu kembali disebut-sebut. Para pedagang yang dulu pernah dilindungi olehnya datang mengantar makanan dan obat. "Terima kasih, Bang. Lo bikin kami merasa aman lagi," kata seorang ibu tua dengan suara bergetar. Hercules hanya mengangguk, menatapnya dengan mata lelah yang menyimpan sejuta kenangan pahit. Namun kemenangan bukan tanpa konsekuensi. Beberapa kelompok preman dari luar mulai merasa terusik. Kemenangan Hercules dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Satu dua ancaman mulai muncul, bisik-bisik bahwa mereka akan datang ke Tanah Abang untuk mengembalikan keseimbangan. Tapi para penduduk tak gentar. Mereka tahu, selama Hercules masih duduk di bangku itu, tak ada yang bisa mengambil Tanah Abang dari mereka. Tarman, yang kini bersembunyi di rumah sakit kecil di pinggiran kota, menatap dirinya di cermin. Wajahnya penuh perban, tapi luka paling dalam bukan di tubuhnya, melainkan di dalam harga diri. Ia tak bisa tidur, terus dihantui bayangan tatapan mata Hercules. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ia bukan tandingan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tak punya prinsip seperti sang legenda. Sementara itu, Hercules mulai bicara pada para preman muda yang dulu di bawah kendali Tarman. Ia tak mengancam, ia hanya bercerita tentang sejarah, tentang bagaimana Tanah Abang dulu penuh darah tapi tetap punya aturan. Kalau kalian mau hidup dari jalanan, jangan jadi binatang. Jadi manusia yang tahu batas. Hormati yang lemah, bantu yang tertindas. Itu baru jagoan, katanya. Dan entah bagaimana, kata-kata itu lebih menggetarkan dari pukulan manapun. Pelan-pelan, perubahan mulai terasa. Preman-preman muda mulai menjaga pasar, bukan memalak. Mereka membantu para pedagang bongkar muatan, mengatur lalu lintas, bahkan melerai pertengkaran kecil. Hercules tak lagi turun tangan setiap hari, tapi pengaruhnya seperti roh yang menyelimuti kawasan itu. Ia tak butuh tahta, karena rasa hormat adalah mahkota yang tak terlihat tapi terasa. Dan di antara gerimis sore yang terus turun, seseorang memotret Hercules diam-diam. Foto itu kemudian menyebar di media sosial dengan tulisan sederhana, "Raja tak selalu datang dengan mahkota. Kadang, ia datang dengan luka dan masa lalu." Dunia luar mulai mengenal lagi siapa Hercules. Bukan hanya preman, tapi simbol, warisan, dan di Tanah Abang, legenda itu hidup kembali. Beberapa hari setelah duel legendaris itu, Tanah Abang kembali tenang, tapi hanya di permukaan. Di balik pasar yang mulai rapi dan preman-preman muda yang bertransformasi menjadi penjaga ketertiban, ada ancaman baru yang mulai mengintai. Dari sebuah rumah makan di bilangan Cengkareng, sekelompok pria berwajah keras tengah berkumpul. Di tengah mereka duduk seorang pria besar dengan kepala pelontos dan mata menyala seperti bara, namanya Boris, pemimpin kelompok preman dari wilayah Grogol yang dikenal kejam dan tak punya ampun. "Apa lo semua mau nunggu giliran dibantai sama si tua Hercules itu?" Suara Boris menggema, penuh amarah. Kalau dia bisa kalahin Tarman di depan publik, itu artinya dia nunjukin kalau siapapun bisa dia injak. Hari ini Tanah Abang,
besok bisa tempat kita. Para anak buahnya mengangguk. Bagi mereka, ini bukan soal solidaritas pada Tarman, ini soal harga diri dunia jalanan yang sedang dipertaruhkan. Malam harinya, sebuah mobil tanpa plat menyusuri jalanan Tanah Abang. Di dalamnya ada 4 orang bertubuh kekar, masing-masing membawa besi panjang dan golok pendek. Mereka tidak datang untuk bicara. Mereka datang untuk mengirim pesan, bahwa Tanah Abang bukan milik satu orang, sekuat apapun dia. Mereka menyasar kios-kios yang dulu dilindungi Hercules, menghancurkan barang dan mengintimidasi para pedagang. Tapi pesan itu tak sempat selesai dikirim. Di sudut pasar, mereka dihadang oleh Doyok dan 4 preman muda yang dulu anak buah Tarman, yang kini memilih berdiri di sisi Hercules. Ini Tanah Abang, Bang. Lo salah tempat kalau mau bikin rusuh, kata Doyok sambil mencabut batang besi dari balik jaket. Tanpa banyak kata, bentrokan pun pecah. Suara besi menghantam besi terdengar keras, membuat para pedagang kembali panik dan menutup kios mereka. Doyok sempat terluka di bagian lengan, tapi ia berhasil menjatuhkan 2 orang penyerang. Sementara 2 lainnya kabur dengan mobil mereka, membawa pesan yang berbeda dari yang mereka rencanakan, bahwa Tanah Abang kini tak hanya punya Hercules, tapi juga anak-anak muda yang mau berdiri di baris depan. Kabar penyerangan itu sampai ke telinga Hercules tak lama kemudian. Ia hanya menarik napas dalam dan berkata, "Gue kira bakal begini." Malam itu, Hercules memanggil pertemuan diam-diam dengan semua pemuda Tanah Abang yang pernah terlibat dunia hitam. Ia berdiri di atas bangku kayu, hanya dengan cahaya lampu jalan menyinari wajahnya yang mulai dipenuhi keriput. Kalau kita diem, mereka bakal ngira kita takut. Tapi kalau kita balas dengan kebrutalan, kita gak beda dari mereka. Jadi sekarang pilih, kita jadi pelindung, atau jadi binatang. Suaranya membuat dada para pendengarnya bergetar. Tak ada sorakan, hanya anggukan kepala yang perlahan merata. Malam itu, strategi pun dibentuk. Tanah Abang bukan lagi sekadar tempat rebutan kekuasaan, tapi simbol perubahan. Para pemuda mulai berpatroli, melindungi pedagang kecil dan mengawasi orang asing yang masuk. Tanah Abang menjadi benteng, bukan dengan tembok, tapi dengan tekad dan keberanian. Dan di tempat lain, Boris menatap laporan yang dibawa anak buahnya dengan rahang mengeras. "Kalau begitu," gumamnya dingin, "kita datengin sendiri raja tua itu. Dan kali ini, dia gak akan bisa pulang hidup-hidup." Badai belum selesai. Tanah Abang masih harus bersiap menghadapi gelombang berikutnya, dan Hercules tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Langit Tanah Abang mendung kelabu saat pagi menjelang. Orang-orang berjalan lebih cepat dari biasanya, seolah udara membawa firasat buruk. Para pedagang saling berbisik, membahas kabar bahwa Boris, preman dari Grogol yang terkenal bengis, akan datang hari ini bersama pasukannya. Pasar seperti jantung yang berdetak lebih cepat. Beberapa kios memilih tutup lebih awal. Orang-orang tahu, badai sedang menuju, dan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, di sebuah musala kecil dekat rel kereta, Hercules duduk bersila dengan tangan berbalut perban. Di depannya, Doyok dan beberapa anak muda berdiri tegang. "Gue gak minta lo semua buat mati buat Tanah Abang," kata Hercules pelan tapi tegas, "tapi kalau ada yang mau nginjek tempat ini, kita gak boleh mundur. Kita bukan jagoan, kita penjaga." Kata-kata itu seperti nyala api kecil yang menyulut semangat mereka. Tak ada rasa takut, hanya tekad yang dibakar harga diri. Sekitar pukul 2 siang, 3 mobil hitam berhenti di tengah jalan utama. Pasar. Dari dalamnya keluar Boris dan lebih dari 20 anak buahnya, semua berpakaian gelap dan bersenjata tumpul. Mereka tak berkata apapun, hanya berjalan menyisir pasar seperti harimau lapar. Orang-orang bersembunyi di balik tumpukan karung, melihat dari kejauhan dengan napas tertahan. Tanah Abang kembali jadi medan uji, dan kali ini taruhan lebih dari sekadar gengsi. "Mana tuh jagoan tua lo?" teriak Boris, menghentak aspal dengan besi di tangannya. Suaranya menggema. Lalu dari balik lorong sempit, muncul Hercules. Sendirian, tubuhnya tampak lebih tua dari sebelumnya, namun langkahnya mantap, seperti pria yang sudah berdamai dengan kematian. Ia berhenti tepat di depan Boris, menatapnya tanpa gentar. "Gue pikir preman Grogol punya otak. Ternyata cuman berani keroyokan." Boris tertawa sinis, "Lo pikir ini soal keberanian? Ini soal siapa yang bertahan paling akhir." Ia mengangkat tangan, memberi aba-aba. Anak buahnya mulai menyebar, siap menyerang dari segala arah.
Tapi dari balik kios dan gang, satu persatu para pemuda Tanah Abang bermunculan, bersenjata seadanya. Doyok, Kancil, Ujang, bahkan beberapa preman tua yang dulu pensiun, ikut turun. Tanah Abang tak lagi bertahan diam. Mereka bangkit, bentrok pun pecah. Besi bertemu kayu, tinju bertemu rahang. Di tengah kerusuhan, Hercules langsung menghantam Boris dengan pukulan cepat ke dada, diikuti siku ke rahang. Boris terhuyung, tak menyangka tenaga lelaki tua itu masih menyala. Mereka berdua terlibat duel brutal, tanpa aturan. Darah mengucur, pelipis robek, napas tersengal. Tapi mata mereka sama, menyala oleh kebencian dan harga diri. Pertarungan berlangsung sengit hingga Boris akhirnya terjatuh. Hercules berdiri dengan dada naik turun, menatap tubuh preman itu yang kini tersungkur di kaki para saksi. "Lo datang bawa amarah, gue berdiri bawa warisan," ucapnya pelan. "Dan warisan ini gak akan lo ambil dengan kekerasan." Anak buah Boris mundur perlahan, tak berani melanjutkan. Mereka tahu, ini bukan hanya soal kalah atau menang, tapi soal kehormatan yang tak bisa mereka renggut. Hari itu, Tanah Abang tak hanya menang. Mereka bangkit. Di bawah langit kelabu dan jalanan penuh luka, Hercules berdiri sebagai lambang bahwa usia tak bisa mematahkan semangat, dan bahwa raja sejati bukan ditentukan oleh kekuatan, tapi oleh siapa yang mampu melindungi. Namun meski Boris kalah, Hercules tahu, akan selalu ada tantangan baru. Tapi ia tak takut, karena kini, Tanah Abang tidak berdiri sendiri. Hari-hari setelah pertarungan itu, Tanah Abang mulai kembali tenang. Namun, ketenangan itu bukan berarti tanpa bahaya. Para pedagang yang dulu sempat takut mulai kembali membuka kios mereka. Beberapa preman yang dulu berpihak pada Boris memilih untuk pergi, tak tahan dengan tekad dan perubahan yang terjadi. Tapi Hercules tahu, meski Tanah Abang kembali ke keadaan semula, perang ini belum benar-benar selesai. Keberanian mereka kini bukan tanpa harga. Kekuatan yang baru ditemukan oleh para pemuda itu tetap harus dijaga. Di sore yang berangin itu, Hercules duduk di bangku kayu dekat gang masuk Blok G, tempat yang dulu menjadi markas para preman. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau kecil, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengukir garis pada kayu, sebuah simbol bagi para penerus. Doyok datang menghampiri, duduk di sampingnya, mengikuti pandangannya yang terarah ke pasar yang mulai ramai kembali. "Bang, lo gak takut kan kalau nanti ada yang datang lagi?" "Boris gak mungkin satu-satunya," tanya Doyok, suaranya penuh kekhawatiran. Hercules menghela napas panjang, matanya tetap menatap jalanan yang dipenuhi kerumunan orang. Orang seperti Boris akan selalu ada. Mereka datang, pergi, tapi Tanah Abang tetap di sini, dengan atau tanpa mereka. Mereka berdua terdiam, mendengarkan suara riuh. Pasar, Tanah Abang tak pernah berhenti bergerak. Toko-toko yang semula sepi kini dipenuhi orang-orang yang berbelanja. Di jalanan, para preman muda yang dulu mabuk kuasa mulai mengatur lalu lintas, menjaga keamanan. Mereka bukan lagi hanya berusaha mencari keuntungan, tetapi juga menghargai tanah yang pernah mereka terima sebagai tempat hidup. Hercules tahu bahwa Tanah Abang bukan sekadar tempat bertahan hidup. Tempat ini adalah simbol keberanian, tempat yang mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik. "Jaga ini, Doyok. Tanah Abang ini bukan hanya tentang kita. Ini warisan yang harus diteruskan," ucap Hercules, matanya menatap penuh arti pada pemuda itu. Doyok mengangguk, menyadari betul beratnya kata-kata itu. Saat itu, suara mesin motor tiba-tiba terdengar. Dari ujung jalan, dua motor besar melaju cepat, menghentikan keramaian pasar sesaat. Dari balik helm, muncul wajah-wajah asing yang tampak tidak dikenali. Mereka berhenti tepat di depan Hercules, mata mereka tajam dan penuh tantangan. "Ini Tanah Abang," kata salah satu dari mereka dengan suara rendah, "dan kami datang untuk mengambil alih." Tapi Hercules hanya menatap mereka dengan tenang, meskipun udara di sekitar mereka terasa semakin tegang. "Lo datang terlambat. Tanah Abang bukan tempat buat perampok. Ini tempat buat orang yang tahu menghargai apa yang telah diwariskan." Suara Hercules menggema di antara kerumunan yang mulai mengumpul. Perlahan, Doyok dan para pemuda lain keluar dari balik gang, mengapit Hercules, siap untuk membela tanah yang telah mereka jaga bersama. Para pemuda yang datang itu memandang Hercules, lalu saling bertukar pandang. Dalam diam, mereka tahu bahwa ini bukan sekadar tantangan. Ini adalah ujian. Hercules melangkah maju, tanpa ragu.
Jangan hanya datang dengan kekuatan. Belajarlah jadi penjaga, baru kamu bisa bicara soal kekuasaan. Begitu kalimat itu terucap, mereka semua mundur. Hercules menambahkan, Tanah Abang tidak akan jatuh, selama kita tetap bersatu. Dengan langkah tegas, Hercules melangkah menjauh, meninggalkan para pemuda yang masih memandangnya dengan rasa hormat. Kali ini, mereka tidak hanya melihatnya sebagai preman. Mereka melihatnya sebagai pemimpin, sebagai simbol bahwa Tanah Abang bukan hanya milik mereka yang kuat, tapi mereka yang tahu bagaimana melindungi dan menghormati warisan yang ada. Warisan yang tak akan mati, selama ada yang menjaga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Tanah Abang kembali damai. Namun, ketenangan itu justru menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Di sudut pasar yang lebih gelap, para pedagang mulai merasakan perubahan halus. Meski keamanan semakin terjamin, ada bisik-bisik yang mulai terdengar tentang nama lain yang mengintai. Nama yang tak asing bagi Hercules, Rudy, preman lama yang dulu pernah bertarung dengan Hercules di masa lalu. Rudy bukan hanya pemimpin preman biasa, ia adalah sosok yang paling tahu kelemahan Hercules. Rudy, yang semula hilang dari peredaran, kini kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Seperti hantu yang bangkit dari kubur, ia datang bersama sekelompok pengikut yang berjumlah lebih banyak, lebih terlatih, dan lebih kejam. Rudy tahu betul bagaimana memanfaatkan ketenangan untuk menyelinap masuk. Dengan kedatangannya, ia membawa serta kenangan buruk yang harus Hercules hadapi, kenangan tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam yang sunyi, ketika para pemuda Tanah Abang sedang berjaga, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar di pintu masuk pasar. Hercules, yang sedang duduk di beranda sebuah toko, merasakan hawa yang berbeda. Rudy sudah datang, bukan dengan cara diam-diam, tapi dengan pertunjukan, dengan ledakan yang mengguncang ketenangan Tanah Abang. Tak ada kata-kata yang diucapkan, hanya kekuatan yang terasa seperti badai. Tanah Abang kembali terbangun dari tidurnya yang damai. Para pedagang mulai berlarian, mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Beberapa pemuda yang dulu mengikuti Hercules juga mulai bergerak, tapi kali ini mereka tidak hanya menghadapi para preman, melainkan bayangan masa lalu yang sangat menakutkan. Rudy datang bukan hanya untuk mengambil kekuasaan, tetapi untuk menuntut balas. Balas dendam dari kekalahan mereka bertahun-tahun lalu. Hercules yang mendengar suara gaduh itu hanya memejamkan mata sejenak, menyadari bahwa setiap pertarungan akan selalu ada harga yang harus dibayar. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menuju pusat keramaian. Doyok, yang sudah mengetahui kedatangan Rudy, segera menghampiri. "Bang, kita siap." Tapi, mereka terlalu banyak. Mereka lebih terorganisir. Hercules menatap Doyok dengan tatapan yang dalam, penuh makna. "Jumlah mereka tak masalah, yang penting kita tahu apa yang kita pertahankan." Sementara itu, Rudy berdiri di ujung jalan utama Tanah Abang, menatap dengan penuh kebencian. "Lo pikir bisa terus hidup tenang, Hercules?" serunya. "Tanah Abang bukan milik lo, dan sekarang saatnya gue ambil apa yang gue hak." Ketika Hercules muncul di hadapannya, Rudy tak berkata apa-apa. Kedua pria itu hanya saling menatap, pertempuran yang tak terucapkan dimulai dengan tatapan penuh dendam. Di sekeliling mereka, preman-preman lain mulai bergerak maju, sementara para pemuda Tanah Abang mulai membentuk barisan pertahanan. Suasana semakin tegang. Kali ini bukan hanya kekuatan yang diuji, tetapi juga mental dan niat mereka untuk bertahan. Tanah Abang bukan hanya sebatas pasar. Ini adalah rumah mereka, dan jika Rudy ingin mengambilnya, ia harus melewati mereka semua. Seiring bentrokan dimulai, Hercules dan Rudy bertarung di tengah keramaian, tubuh mereka saling berbenturan dengan suara keras, sementara di sekeliling mereka, suara pertarungan lain juga memecah kesunyian malam. Ini bukan hanya pertarungan antara dua pria, ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Dan Tanah Abang, tempat yang penuh kenangan dan darah, menjadi saksi bisu dari segalanya. Pukulan demi pukulan terus menghantam tubuh Hercules dan Rudy, namun kedua pria itu tetap berdiri tegak. Darah yang mengucur dari luka-luka di tubuh mereka seakan tak mampu meruntuhkan semangat juang yang sudah mengakar dalam diri masing-masing. Rudy, dengan segala kebencian dan dendam yang ia bawa, melancarkan serangan yang lebih brutal. Setiap gerakan dihitung, setiap tendangan dan pukulan penuh dengan kebencian yang menyala-nyala. Namun, Hercules hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu benar apa yang sedang dihadapinya, ini bukan sekadar pertarungan fisik.
Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan segalanya. Tanah Abang bergemuruh dengan suara adu fisik, teriakan, dan pertempuran sengit. Para pemuda yang semula terbelah, kini bersatu dalam barisan pertahanan, melawan anak buah Rudy yang berjumlah lebih banyak. Doyok berdiri di depan pintu pasar, memimpin para pemuda yang menjaga agar para pedagang bisa melarikan diri dengan aman. Setiap langkah mereka adalah langkah yang berani, meskipun mereka tahu bahwa perang ini belum selesai. "Bang, mereka terlalu banyak," teriak Doyok sambil menahan segerombolan preman yang mencoba merangsek maju. Hercules yang mendengar teriakan itu hanya mengangguk pelan, sambil terus menghadapi Rudy. "Jaga Tanah Abang, Doyok. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang apa yang telah kita pertahankan selama ini," jawab Hercules dengan suara yang tegas namun penuh kelelahan. Serangan Rudy semakin keras, seolah ingin menghancurkan semangat Hercules sampai ke akar-akarnya. Namun Hercules, meskipun tubuhnya lelah dan luka-luka mulai terasa berat, tetap bertahan. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Jika ia kalah, maka semua yang telah ia perjuangkan akan hilang begitu saja. "Loga akan bisa menang, Rudy," Hercules berteriak, meski napasnya tersengal. "Tanah Abang ini lebih dari sekadar tanah. Ini tempat kami hidup. Ini rumah kami." Rudy tertawa dingin, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Lo pikir gue akan mundur, Hercules? Tanah Abang ini akan jatuh. Lo hanya orang tua yang lemah, dan gue yang lebih kuat. Lo sudah terlalu lama menguasai tempat ini. Sekarang saatnya gue yang ambil alih." Rudy maju lagi, menebaskan goloknya dengan kecepatan yang mematikan. Namun, Hercules tak mundur. Dengan sisa-sisa tenaga, ia menangkap golok itu dengan tangan kosong, mengangkat Rudy ke udara dan menjatuhkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Pertempuran itu semakin memanas. Para pemuda Tanah Abang yang semula ragu kini berani menghadapi Rudy dan anak buahnya. Doyok berlari ke arah Hercules, memberikan semangat yang semakin hilang dari tubuh tua itu. "Bang, kita gak akan mundur. Tanah Abang ini rumah kita. Kita bertahan," serunya dengan suara yang penuh semangat. Hercules hanya mengangguk lemah, matanya penuh kelelahan, tapi ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. "Teruskan, Doyok. Ini milik kita." Rudy yang terjatuh di tanah, merangkak dengan tangan gemetar. Ia merasa kesakitan, tapi juga tak bisa menerima kenyataan bahwa Hercules yang sudah tua ini masih mampu mengalahkannya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha bangkit, tapi Hercules yang sudah berdiri di hadapannya hanya mengayunkan tinjunya sekali lagi, menghentikan gerakan Rudy. "Lo datang membawa kekerasan, Rudy," kata Hercules pelan, "tapi Tanah Abang bukan milik orang seperti lo. Ini milik mereka yang tahu caranya menjaga." Dengan satu pukulan terakhir, Rudy terkapar. Para anak buahnya yang masih bertahan juga mulai mundur, menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan semangat juang yang tak tergoyahkan. Tanah Abang kembali jatuh dalam keheningan, namun kali ini, keheningan itu adalah kemenangan. Hercules berdiri di tengah-tengah, darahnya bercucuran, tapi ada senyum tipis di wajahnya. "Ini bukan tentang aku, Rudy. Ini tentang Tanah Abang." Dan begitu pertarungan itu berakhir, Tanah Abang kembali menemukan ritmenya. Meskipun malam itu penuh dengan luka dan kehancuran, Tanah Abang tak akan pernah jatuh. Karena di dalam setiap luka yang ada sebuah kisah yang akan terus dikenang, kisah perjuangan untuk mempertahankan apa yang kita cintai. Malam itu, setelah segala kegilaan berakhir, Tanah Abang kembali tenang, namun seakan setiap sudutnya mengingatkan akan apa yang telah terjadi. Hercules berdiri di tengah-tengah keramaian yang kini berangsur-angsur kembali normal, meskipun ketegangan masih menyelimuti pasar. Tangan kanannya yang masih berdarah memegang tiang lampu jalan, tubuhnya gemetar akibat lelah dan luka-luka yang mulai terasa lebih nyata. Tapi matanya tetap tajam, memandang jalanan Tanah Abang dengan pandangan penuh makna. Ini bukan hanya tentang kekuatan, bukan hanya tentang pertarungan fisik. Ini adalah tentang semangat yang tidak akan pernah padam. Doyok datang mendekat, wajahnya penuh keletihan namun senyum kebanggaan menguar di bibirnya. "Bang, kita menang," katanya sambil menepuk bahu Hercules. Hercules menatap Doyok dengan mata penuh penghargaan. "Kemenangan kita bukan hanya di sini. Ini bukan akhir, Doyok. Ini awal dari segala sesuatu yang lebih besar." Dengan kalimat itu, Hercules menunjukkan bahwa meski ia telah mengalahkan Rudy dan pasukannya, perjuangan untuk Tanah Abang belum selesai. Tantangan lain pasti akan datang,
dan Tanah Abang harus tetap siap. Para pemuda yang berdiri di sekitar mereka juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka yang dulunya takut dan ragu, kini berdiri dengan kepala tegak. Mereka bukan hanya penjaga pasar, mereka adalah penjaga warisan yang lebih besar dari sekadar perdagangan. Kita harus bersatu, kata Doyok, suaranya tegas. Kita gak boleh biarkan Tanah Abang jatuh ke tangan orang-orang yang hanya tahu kekerasan. Hercules menatap mereka semua, mengangguk pelan. Tanah Abang ini milik kita, dan kita yang harus menjaga agar tempat ini tetap menjadi tempat untuk semua orang. Di tengah keramaian yang semakin sepi, seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi bagian dari Tanah Abang datang menghampiri mereka. Hercules, suara lelaki itu berat, kamu telah melakukan hal yang tak pernah bisa kubayangkan. Tapi dunia ini tak pernah berhenti berubah. Jangan lupa, meski kita menang hari ini, besok kita bisa saja kalah. Hercules menatap lelaki itu dalam-dalam, seakan memikirkan setiap kata yang diucapkan. Aku tahu, Pak, tapi ini adalah tanah kita. Tidak akan ada yang mengambilnya lagi. Malam semakin larut, dan satu persatu, para pedagang kembali membuka kios mereka, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, bagi Hercules dan para pemuda Tanah Abang, dunia mereka sudah berubah selamanya. Mereka bukan hanya bertarung untuk bertahan hidup, tetapi untuk memastikan bahwa Tanah Abang akan selalu menjadi tempat yang aman bagi siapa saja yang mencarinya. Para pedagang kini tidak lagi hanya melihat mereka sebagai preman. Mereka melihat mereka sebagai penjaga, pahlawan yang menjaga pasar yang tak hanya menjual barang, tapi juga membangun kehidupan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan dalam hati Hercules. Ia tahu, meski kemenangan ini besar, ia tak bisa terus berdiri di sini selamanya. Waktu akan terus berjalan, dan ada yang harus digantikan. Suatu saat, para pemuda Tanah Abang ini akan menggantikannya. Tapi Hercules tidak khawatir. Ia tahu mereka cukup kuat untuk menjalani jalan yang telah ia buka. Di ujung malam, ketika hanya sisa-sisa cahaya lampu yang menerangi pasar, Hercules berdiri menatap langit. Doyok datang duduk di sampingnya, ikut menikmati keheningan yang aneh. Bang, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Doyok dengan suara lembut. Hercules tersenyum samar, menatap bintang yang mulai tampak di langit. Masa depan kita adalah apa yang kita buat, Doyok. Tanah Abang ini akan terus ada, selama kita tahu bagaimana cara menjaganya. Dengan itu, mereka berdua duduk dalam diam, memandang masa depan yang penuh dengan tantangan dan harapan. Pagi itu, Tanah Abang terbangun dengan rasa yang berbeda. Udara pagi yang segar tak mampu menutupi beratnya perasaan yang menyelimuti hati banyak orang. Hercules, meskipun sudah melalui banyak pertarungan, merasakan ada sesuatu yang lebih berat dari biasanya. Hari itu bukan hanya hari biasa, ini adalah hari pertama setelah pertempuran besar, hari pertama di mana Tanah Abang yang telah ia pertahankan dengan darah dan keringat harus menghadapi ujian yang lebih besar dari sekadar preman-preman yang datang dan pergi. Doyok yang berdiri di sampingnya melihat ekspresi serius di wajah Hercules. Bang, ada apa? Kamu terlihat berat, tanya Doyok. Hercules menatap pasar yang perlahan kembali hidup, para pedagang mulai membuka kios mereka, namun suasana yang tadinya penuh kebanggaan kini terasa hampa. Doyok, kemenangan kita bukan akhir dari semuanya. Kita hanya mengusir satu ancaman, tapi ada banyak ancaman lain yang bisa datang kapan saja, jawab Hercules, suaranya penuh keraguan. Ini bukan soal bertarung, ini soal mempertahankan apa yang telah kita bangun. Doyok menatapnya dengan cemas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hercules menghela napas panjang, matanya menyusuri jalan-jalan Tanah Abang yang ramai. Kita harus menjaga Tanah Abang lebih dari sekadar fisik. Kita harus menjaga hati orang-orang yang ada di sini. Jangan sampai ada yang merasa terluka, terabaikan. Karena kalau itu terjadi, kita bisa kalah tanpa melawan. Kalimat itu membuat Doyok terdiam. Mereka memang sudah memenangkan pertarungan besar, tetapi pertempuran untuk menjaga kedamaian lebih sulit dari yang dibayangkan. Saat mereka berbicara, di sisi lain Tanah Abang, seseorang yang tak dikenal oleh banyak orang mulai bergerak. Dia adalah seorang pria tua dengan mata yang tajam, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang keras, namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Dia bukan orang sembarangan, ia adalah seorang mantan preman yang telah lama meninggalkan dunia itu. Tetapi sekarang, ia kembali dengan tujuan yang belum jelas. Tanah Abang akan kembali mengguncang, pikirnya,
memandangi pasar yang penuh dengan kehidupan. Ia tahu, di balik kedamaian ini, ada ketegangan yang belum terselesaikan. Ketika siang menjelang sore, pria itu mulai mendekati para pedagang dengan cara yang halus. Ia menawarkan bantuan, menawarkan perlindungan. Namun, yang tidak diketahui para pedagang adalah bahwa pria itu membawa pesan yang tersembunyi, pesan dari kelompok lama yang dulu pernah berkuasa. Mereka tahu, mereka harus memanfaatkan kekacauan yang baru saja terjadi untuk memulai lagi, kali ini dengan strategi yang berbeda. Tanah Abang yang semula tenang kini mulai digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tak ada yang tahu seberapa dalam akar kejahatan itu. Sementara itu, Hercules dan Doyok masih berbicara di luar pasar, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Tanah Abang telah menunjukkan betapa pentingnya persatuan, tetapi juga betapa mudahnya kerusakan bisa terjadi jika mereka lengah. Kita harus lebih hati-hati. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik lagi, kata Hercules dengan serius. Doyok mengangguk, seolah menyadari betul apa yang dimaksud oleh Hercules. Jadi, kita perlu lebih dari sekadar kita berdua. Kita butuh lebih banyak orang yang percaya dan berjuang untuk Tanah Abang. Namun, meskipun perasaan ragu terus menghantui pikiran Hercules, satu hal yang ia tahu pasti, Tanah Abang adalah rumahnya. Tempat ini adalah tempat di mana banyak orang berjuang, bekerja keras, dan bermimpi. Ia tak bisa membiarkan tempat ini jatuh hanya karena sebuah ancaman tak terlihat. Hercules menghembuskan napas panjang. Apapun yang terjadi, kita harus tetap teguh. Jika Tanah Abang ini jatuh, kita semua yang akan merasakannya. Ketika mereka berdua melangkah lebih jauh ke dalam pasar, seseorang mengamati mereka dari kejauhan. Dengan senyum tipis yang penuh rahasia, pria tua itu berbalik arah, meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Namun di balik langkahnya yang pelan, ada ancaman yang tidak bisa diremehkan. Jika Tanah Abang tidak berhati-hati, badai besar bisa datang tanpa peringatan. Hari-hari berlalu, dan Tanah Abang kembali sibuk seperti biasa. Namun, meskipun pasar tetap hidup dengan hiruk-pikuknya, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan dari mata-mata yang tajam. Hercules dan Doyok merasakan ada ketegangan yang perlahan merayap ke dalam kehidupan mereka. Tanah Abang telah kembali ke ritme normalnya, tetapi kali ini, ada bayang-bayang ancaman yang terus mengintai, sesuatu yang mereka tidak bisa lihat, namun bisa mereka rasakan di setiap sudut pasar. Doyok, yang semakin peka terhadap perubahan suasana, mulai memperhatikan bahwa beberapa pedagang dan pengunjung terlihat lebih gelisah dari biasanya. "Bang, ada yang aneh di sini," ujar Doyok sambil memperhatikan gerak-gerik seorang pria tua yang tampaknya terus mengamati pasar. Hercules mengangguk pelan. "Aku tahu, Doyok, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira." Meski tak ada ancaman yang nyata, tetapi ketegangan itu menyelimuti mereka, seperti awan gelap yang siap menghalangi matahari. Sementara itu, pria tua yang sebelumnya diamati oleh Doyok, mulai menghubungi orang-orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Ia bukanlah seorang yang terlihat mencolok, namun setiap gerakannya penuh dengan perhitungan. Ia adalah bagian dari sebuah kelompok lama yang pernah menguasai Tanah Abang, kelompok yang dulu dihormati karena ketegasan dan kekuatan mereka. Sekarang, mereka kembali, dengan tujuan untuk mengambil alih Tanah Abang lagi, tapi kali ini dengan cara yang jauh lebih cerdik. Di suatu malam yang sepi, di balik keramaian yang terus berlangsung, pria tua itu bertemu dengan beberapa orang dari kelompoknya. "Saatnya kita bergerak," katanya dengan suara yang serak. Hercules mungkin telah mengalahkan Rudy, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang menunggu di depan. "Kita akan masuk diam-diam, mengubah hati orang-orang yang ada di sini. Kita akan memecah belah mereka, dan Tanah Abang akan kembali milik kita." Kata-katanya mengalir begitu lancar, seakan-akan itu adalah takdir yang sudah ditulis sejak lama. Hercules yang terus mengamati pergerakan pasar akhirnya memutuskan untuk berkumpul dengan para pemuda Tanah Abang. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang lebih tersembunyi, jauh dari keramaian. "Kita harus hati-hati. Mereka sudah kembali," kata Hercules dengan suara berat. "Mereka yang dulu pernah menguasai Tanah Abang. Mereka tahu bagaimana cara mengendalikan pasar ini, dan mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketegangan di antara kita." Doyok, yang semula tampak ragu, akhirnya mengangguk. "Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bang?" Hercules memandang wajah Doyok, melihat bahwa para pemuda Tanah Abang kini bergantung pada mereka.
Kita harus bergerak cepat. Kita harus menjaga Tanah Abang tetap bersatu. Jangan biarkan mereka memecah belah kita dengan taktik licik mereka. Hercules kemudian menatap setiap wajah yang hadir di sana, mengingatkan mereka bahwa mereka bukan hanya sekedar penjaga pasar, tetapi juga penjaga hati dan semangat Tanah Abang. Namun, meskipun semua sudah bersiap, ketegangan itu semakin mendalam. Satu persatu, para pemuda mulai merasa terpecah. Beberapa dari mereka mulai meragukan kepemimpinan Hercules, sementara yang lain mulai melihat celah untuk mengambil keuntungan pribadi. Perasaan ini, meskipun belum terlihat jelas, sudah mulai merayap di antara mereka. Kelompok yang dahulu sangat erat kini mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Hercules merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih penting daripada sekedar menjaga pasar. Di suatu malam yang penuh ketegangan, Hercules berdiri di depan pasar, memandang ke arah jalan-jalan yang mulai sepi. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa ancaman kali ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Jika mereka tidak bisa menyatukan hati mereka, maka Tanah Abang akan jatuh, bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena keretakan yang mereka biarkan tumbuh di dalam. Kita harus lebih kuat dari ini, bisiknya dalam hati, berharap para pemuda Tanah Abang bisa mendengar suara hati yang ingin ia sampaikan. Malam semakin larut, namun perasaan gelisah masih menyelimuti Tanah Abang. Hercules tahu bahwa waktu semakin menipis. Para pemuda yang dulu satu suara kini mulai terpecah. Ada yang mulai meragukan kepemimpinannya, sementara yang lain mulai merasa lebih kuat untuk berdiri sendiri. Ketegangan itu terasa begitu nyata, seperti ada retakan yang perlahan membelah tanah yang sudah lama mereka perjuangkan. Tanah Abang, yang dulunya penuh dengan persatuan, kini terlihat rapuh, dan ancaman yang datang dari dalam lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Di tengah kegelisahan itu, Doyok datang mendekati Hercules dengan wajah serius. "Bang, ada yang nggak beres. Beberapa dari kita mulai ragu, ada yang diam-diam mulai berpihak pada kelompok lama itu." Hercules menatap Doyok dengan tatapan kosong. "Aku tahu, Doyok, aku merasakannya juga. Mereka sedang memainkan permainan yang lebih licik daripada yang kita kira. Jika kita tidak segera bertindak, semuanya bisa hancur dalam sekejap." Hercules menyandarkan punggungnya pada tiang lampu jalan, matanya terpejam sejenak. Ia tidak bisa membiarkan Tanah Abang jatuh ke tangan orang-orang yang hanya tahu kekerasan. Namun, meskipun situasi semakin genting, mereka tak bisa bergerak terlalu cepat. Musuh tidak lagi hanya berbentuk preman-preman yang terlihat, tetapi lebih kepada ketidakpercayaan yang mulai tumbuh di antara orang-orang yang harusnya bersatu. Kelompok lama itu tahu betul bagaimana cara menyusup ke dalam hati dan pikiran orang, bagaimana cara menumbuhkan keraguan dengan kata-kata manis dan janji palsu. Mereka tidak perlu bertarung fisik, mereka hanya perlu menunggu sampai Hercules dan pasukannya saling menghancurkan satu sama lain. Hari itu, seperti kilatan petir, seorang pemuda yang dulunya setia pada Hercules akhirnya berdiri di depan pasar, berbicara dengan suara lantang. "Tanah Abang ini butuh perubahan. Kita harus berani keluar dari bayang-bayang Hercules yang selalu mengatur segalanya." Seru pemuda itu. Teriakannya mengundang perhatian banyak orang, dan seketika itu juga, beberapa orang mulai berbisik-bisik, merasa tergerak oleh kata-katanya. Mereka mulai mempertanyakan apakah selama ini mereka benar-benar mengikuti jalan yang benar. Mungkin, kata pemuda itu, ada cara lain untuk memimpin Tanah Abang. Hercules, yang mendengar teriakan itu dari kejauhan, merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukan tanpa pengorbanan, namun melihat bagaimana sebagian orang mulai terpecah dan memilih untuk berpihak pada orang lain, itu adalah pukulan yang sulit untuk diterima. Bagaimana jika mereka benar? Hercules bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana jika aku yang salah? Mungkin aku terlalu keras. Mungkin cara aku selama ini tidak membawa kebahagiaan bagi mereka. Perasaan ragu itu mulai merayap, tapi Hercules tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Tanah Abang lebih besar daripada dirinya. Di saat yang sama, Doyok berdiri di samping Hercules dengan wajah yang tegas. "Bang, kita nggak bisa biarkan mereka menghancurkan segalanya. Tanah Abang ini milik kita semua. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Hercules menatap Doyok, lalu memandang pasar yang mulai dipenuhi dengan bisikan-bisikan yang meragukan kepemimpinan mereka. "Kita tidak bisa berkelahi dengan kata-kata saja. Kita harus menunjukkan bahwa kita pantas mempertahankan ini. Kita harus menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar kelompok preman.
Hercules berkata dengan tegas, berusaha mengumpulkan kembali semangatnya. Namun, saat Hercules dan Doyok mempersiapkan langkah berikutnya, mereka tidak tahu bahwa di balik keramaian itu, kelompok lama yang dipimpin oleh pria tua itu sedang mempersiapkan serangan mereka yang lebih besar. Mereka tahu bahwa untuk mengambil alih Tanah Abang, mereka harus menghancurkan rasa persatuan yang ada di sana, dan itu sudah mulai terjadi. Mereka telah berhasil menyusup ke dalam, menanamkan keraguan dan ketakutan. Dan sekarang, semuanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Ketegangan semakin meningkat, dan semua orang di Tanah Abang tahu bahwa perubahan sudah tidak bisa dihindari. Hercules dan Doyok bergegas mengumpulkan pasukan mereka, bertekad untuk melawan apapun yang datang. Mereka harus menjaga Tanah Abang, tempat yang telah lama menjadi bagian dari hidup mereka, meskipun mereka tahu bahwa pertempuran kali ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Tidak hanya karena musuh mereka lebih cerdik, tetapi karena mereka harus melawan keraguan yang ada dalam hati setiap orang.